Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Ngomongin soal no contact nih. Jadi gini, no contact tuh emang punya power. Tapi jangan salah, itu doang nggak cukup. Kalau kamu beneran pengen dia pengen dia inget terus sama kamu harus ngelangkah lebih jauh dari sekadar diem-dieman. Ini bukan soal balikin dia, ini tentang kamu naik level. Jadi versi diri kamu yang begitu keren sampai dia nggak bisa lupa, sekalipun dia maksa buat lupain. Hari ini kita nggak ngomongin tentang gue unavailable, tapi gue nggak terlupakan. Nah, kebanyakan orang mikir no contact itu titik akhir, padahal itu baru garis start. Pas seseorang ninggalin kamu, nggak ngargain batasan kamu, atau nunjukin kalau dia nggak mampu nyayangin kamu kayak yang kamu layak dapetin, biasanya saran pertama yang keluar adalah, udahan. No contact aja. Dan ya, emang manjur. Tapi bukan karena itu permainan pikiran, lebih karena itu ngehentikan roller coaster emosional yang capek banget dan ngasih kamu ruang buat napas. Tapi disinilah banyak yang salah kaprah. Mereka mikir diem doang udah cukup. Ngeblok nomor, unfollow medsos, terus udah. Padahal mah, no contact itu bukan jurus balas dendam. Itu tuh pagar, batas buat proses penyembuhan diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu cuma berhenti sampai sana, kamu cuma duduk dalam sepi, sambil hati kamu masih nyisain luka dan berharap dia nyadar. Dan jujur aja, itu belum power. Itu masih ngasih energi ke orang yang udah nunjukin dia nggak akan pernah hadir buat kamu. Nah, di sini nih letak kerja keras yang sebenarnya dimulai. Kamu nggak butuh dia ngechat, kamu nggak butuh dia balik ngejar. Yang kamu butuhin adalah duduk sama diri kamu sendiri, dan jujur nanya, kenapa gue bisa ngasih segitunya buat orang yang nggak bisa ngargain? Itu butuh kekuatan jauh lebih besar daripada sekadar diem. Karena ya, no contact bisa jadi tameng. Tapi kalau kamu nggak beresin luka batin kamu sendiri, itu berubah jadi penjara. Sunyi, sepi, dan nyakitin. Dan jujur, kamu pantas dapat yang lebih dari itu. Kamu pantas tumbuh, kamu pantas dapat kejelasan, kamu pantas ngerasa powerful dalam diri kamu sendiri tanpa harus dapat pengakuan dari orang yang nyakitin kamu. Oke, let's break it down teman-teman. Jadi ya, no contact itu langkah pertama. Dia ngasih jarak, ngasih ruang, tapi yang bikin kamu berubah bukan diemnya. Tapi apa yang kamu lakuin dalam ruang itu. Pakai waktu itu buat ngaca, lihat kebiasaan kamu sendiri. Kok bisa cinta kamu jatuh ke orang yang bahkan gak punya kapasitas buat nerima dan ngerawat itu? Tanya sama diri kamu. Gue beneran sayang? Atau sebenarnya gue lagi nyari validasi? Gue hadir buat cinta? Atau gue hadir karena pengen banget ngerasa dipilih? Pertanyaan-pertanyaan ini emang gak gampang. Tapi ini yang bisa narik kamu keluar dari lingkaran setan emosi yang selama ini muter di situ-situ aja. Jujur aja ya, kadang sebenarnya kamu berharap mereka bakal nyadar pas kamu tiba-tiba ngilang. Kamu diam bukan cuma buat healing, tapi juga ada sisi yang pengen mereka kangen, pengen mereka berubah dan balik minta maaf. Dan hey, itu wajar banget, kita semua pernah kayak gitu. Tapi realitanya gini, kalau pas mereka masih punya akses penuh ke hati kamu aja, mereka nggak bisa milih kamu, jangan ngarep deh mereka bakal ngerti nilai kamu, cuma gara-gara kamu tiba-tiba hening. Mereka harus tumbuh sendiri, dan kamu juga. Tapi bukan tumbuh sambil nungguin mereka nyusul. Kamu harus berkembang ke arah yang bahkan mereka nggak bisa jangkau lagi. Jadi, pakai momen sepi ini sebagai pelindung kamu, tempat kamu ngerangkep dan berubah. Ini bukan tentang menghukum mereka, tapi ngelepasin diri kamu. Finish line sebenarnya tuh bukan pas mereka ngechat balik, tapi pas kamu udah nggak peduli lagi. Pas kedamaian kamu lebih keras dari rasa rindu. Pas batasan diri kamu lebih kuat dari harapan kamu ke mereka. Saat kamu sadar, ninggalin mereka tuh bukan buat dicariin, tapi karena kamu akhirnya milih buat nyari diri kamu sendiri. Dan yang orang sering salah paham, mereka pikir no contact itu tentang jarak. Padahal sebenarnya, yang kamu cari bukan jarak, tapi pemulihan. Kamu pengen balik dapat rasa kontrol, rasa percaya diri, dan kejelasan yang dulu sempat hilang waktu kamu nyoba sayang sama orang yang ternyata nggak bisa, atau nggak mau, sayang balik dengan cara yang sehat. Tapi inget ya, kekuatan kamu nggak langsung hilang dalam satu momen. Itu tuh dikikis pelan-pelan. Setiap kali kamu maafin dia padahal dia ngulangin lagi. Setiap kali kamu nerima perlakuan seadanya. Setiap kali kamu ngecilin diri cuma biar damai nggak berantem. Itu semua kayak nyerahin potongan diri kamu, satu-satu. Dan sekarang,
Kamu bukan cuma mau ngejauh dari mereka, kamu lagi berusaha nemuin diri kamu yang asli. Yang dulu suka ketutup karena kamu sibuk nyenengin orang lain. Oke, lanjut ya. No contact bisa bikin sepi, iya. Tapi sepi doang nggak otomatis bikin kamu balik berdaya. Kalau nggak ada niat di balik diam kamu, itu cuma jadi bentuk baru dari nunggu dia sadar, nunggu dia berubah, nunggu penutupan yang mungkin nggak akan pernah datang. Dan itu bukan kekuatan, itu masih ngasih energi ke dia. Tapi pas kamu bener-bener berhenti nungguin penjelasan, permintaan maaf, atau perubahan, disitulah titik baliknya. Disitulah kamu mulai narik lagi kekuatan kamu. Dan kekuatan tuh nggak selalu kelihatan kayak marah atau balas dendam. Kekuatan asli itu tenang, kokoh, dan yakin. Bangun tidur terus ngerasa, gue udah nggak butuh validasi dari dia buat ngerasa worth it. Kekuatan itu ketika kamu lebih milih ketenangan daripada kehadiran yang nggak sehat. Ketika kamu sadar kamu boleh kok punya standar, dan kamu nggak harus nurunin itu cuma karena kangen. Kamu bisa kok kangen sama seseorang, tapi tetap bilang ke diri kamu, tapi gua nggak bakal balikin dia masuk ke hidup gue lagi. Dan iya, kamu bisa sayang, tapi tetap milih diri kamu duluan. Nah itu baru namanya power sesungguhnya. Kamu nggak butuh jarak cuman buat ngebuktiin sesuatu. Kamu butuh jarak buat nenangin semuanya, biar bisa denger lagi suara hati kamu yang sebenarnya udah ngasih kode dari lama. Yang udah bilang, ini tuh nggak sehat loh. Yang pelan-pelan nyuruh kamu pergi. Bahkan sebelum kamu siap ngakuin. Kekuatan datang pas kamu mulai percaya lagi sama suara hati kamu yang dulu sering kamu cuekin. Yang bilang kamu tuh layak dapat lebih. Dan sekarang, no contact itu kayak ngebersihin panggungnya. Tapi kamu harus naik panggungnya, gengs. Kamu harus isi ruang itu sama kebiasaan yang bisa bangun kamu lagi. Mulai dari yang simple deh. Gimana kamu ngomong ke diri sendiri, makanan yang kamu kasih ke pikiran kamu, siapa yang kamu biarin deket sama kamu, hal-hal yang kamu tolerir, dan gimana kamu ngelihat cinta, harga diri, dan kemampuan kamu sendiri. Ini bukan cuman omong kosong motivasi. Ini fondasi. Batu bata buat bangun ulang kekuatan kamu. Dan gak apa-apa banget kalau sekarang kamu lagi ngerasa rapuh. Gak apa-apa kalau kamu nangis, pengen ngechat, atau ngerasa kayak dunia lagi hancur. Itu gak berarti kamu lemah, itu berarti kamu manusia. Tapi setiap kali kamu milih buat gak ngehubungin dia, milih nulis di jurnal, daripada ngemis validasi, nangis tapi kamu tahan tanpa drama ke dia, itu semua adalah langkah-langkah kecil kamu buat narik lagi power kamu. Ngebangun diri kamu lagi setelah hati kamu remuk, itu bukan soal pura-pura kuat. Tapi soal menyembuhin bagian dalam diri kamu yang dulu ngerasa pantas diperlakukan seadanya. Dan sekarang kamu bilang, gue nggak mau lagi balik jadi versi lama gue. Karena versi kamu yang sekarang, yang tumbuh dari kesunyian, dari patah hati, dari keabayan sama diri sendiri, adalah versi yang lebih kuat, lebih bijak, dan jauh lebih keren dari sebelumnya. The real glow up itu bukan cuma soal penampilan, bukan cuma rambut baru, outfit baru, atau nge-gym tiap hari. Iya sih, kelihatan kece itu bisa bikin seneng, tapi jujur aja ya, kalau isi pikiran kamu masih rusak, semua makeover itu jadi percuma. Kamu bisa nurunin berat badan, ganti style, pamer di medsos, tapi kalau kepercayaan diri kamu masih tergantung dari, dia lihat gak ya? Berarti kamu masih hidup buat perhatian dia. Bukan buat penyembuhan diri kamu. Versi kamu yang paling gak bisa dilupain tuh bukan yang tampil kece di IG. Tapi versi kamu yang akhirnya ngeliat diri sendiri. Yang bangun dari puing-puing. Yang duduk bareng rasa sakit, bukannya kabur dari itu. Transformasi kayak gitu emang gak dapat banyak likes, tapi itu yang paling bertahan seumur hidup. Oke, kita lanjut ya. Gimana caranya manfaatin momen no contact tadi buat bener-bener level up? Bukan cuma supaya dia nyesel, tapi biar kamu sendiri makin sadar, gue segini berharganya loh. Nah, pas kamu mulai ngerti harga diri kamu itu nggak tergantung dari opini orang lain. Pas kamu berhenti ngebandingin nilai kamu dari siapa yang stay dan siapa yang cabut. Di situ tuh, kamu mulai glow up. Dan ini bukan glow up yang bisa dicapai sama filter IG atau TikTok manapun. Glow up mental tuh artinya kamu milih damai daripada ngulang-ngulang pola lama. Pola kayak ngejar orang yang sebenarnya nggak punya kapasitas emosional, tapi tetap kamu kejar karena kamu ngerasa harus membuktikan diri biar dapet cinta, yang seharusnya dari awal dikasih secara tulus. Ini juga soal belajar ngenalin pemicu-pemicu yang suka bikin kamu balik lagi ke hubungan toksik.
Dan bukannya langsung baper atau reaktif, kamu malah belajar buat jeda, tarik napas, rewire cara pikir kamu. Dari yang dulunya mikir, gue kurang apa sih? Jadi, sebenarnya gue udah cukup, cuma dia yang belum siap. Ganti sudut pandangnya. Karena selama isi kepala kamu masih penuh keraguan, rendah diri, dan nyalahin diri terus. Secantik atau sekul apapun kamu berubah di luar, tetap aja rasanya kosong. Dan kalau kamu bener-bener mau bikin dia ingat sama kamu, sembuh dengan cara yang nggak bisa diabaikan. Sembuh dengan cara yang kelihatan dari batasan kamu, dari pilihan kamu, dari aura kamu. Itu healing yang nggak perlu diumumin, tapi terasa. Terasa pas kamu udah nggak nanggepin pancingan. Terasa pas kamu berhenti ngecek HP tiap 5 menit. Terasa pas kamu sadar, gue udah nggak butuh balas dendam, karena sekarang gue udah cukup menghargai diri sendiri. Itu loh yang jadi penutup sesungguhnya. Kamu nggak jadi unforgettable, karena kamu lebih ribet, lebih cantik, ganteng, atau lebih jual mahal. Tapi karena kamu jadi versi diri kamu yang nggak goyah. Ada energi magnetis dari orang yang damai sama dirinya, yang nggak sibuk pembuktian, yang fokus sama growth dan tujuan hidupnya. Itu yang bikin orang inget kamu. Bukan karena kamu ngilang, tapi karena kamu balik lagi jadi versi kamu yang baru, yang lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih sadar. Dan inget ya, transformasi kayak gitu tuh nggak instan. Itu bukan hasil dari upload story atau ganti gaya rambut. Itu terjadi pas kamu diem dan milih buat tumbuh. Pas kamu mau tanggung jawab atas bagian kamu di hubungan itu. Pas kamu maafin diri sendiri karena bertahan terlalu lama dan janji nggak bakal ninggalin diri kamu sendiri lagi. Ini semua bukan soal bikin dia terkesan, tapi akhirnya kamu bikin diri kamu sendiri terkesan. Kamu jadi sosok yang masuk ke ruangan tanpa perlu merendah, yang udah nggak ragu sama intuisi sendiri, yang nggak lagi maksa cinta dari orang yang nggak ngasih tulus, yang udah nggak rela ngorbanin ketenangan, cuma demi ditemenin. Sosok kayak gitu, gengs, dia bersinar dari dalam. Dan begitu kamu jadi dia, percaya deh, mereka bakal ngerasain. Bukan karena kamu butuh mereka, tapi karena cahaya yang kamu bangun waktu kamu lagi di titik paling gelap itu terlalu terang buat diabaikan. Jadi stop deh nungguin dia sadar. Fokus aja buat jadi unforgettable. Karena perubahan dari nunggu jadi bertumbuh, itu titik paling penting. Karena nunggu itu pasif, kamu nyerahin proses penyembuhan ke orang yang justru bikin luka. Nunggu tuh bikin kamu stuck, seakan-akan damai batin kamu tergantung dari permintaan maaf atau pengakuan dari dia. Padahal, kamu tuh nggak perlu pengakuan siapa-siapa buat tahu kalau kamu itu berharga. Begitu kamu mindahin energi dari semoga dia nyadar apa yang dia hilangin, jadi gue mau balik jadi versi gue yang dulu sempat gue lupakan, itu momen kamu reclaim hidup kamu sendiri. Dan realitanya, orang-orang yang nggak bisa sayangin kamu dengan benar, emang bakal ngerasain kehilangan kamu. Tapi ingat, ngerasa kehilangan itu bukan berarti mereka bisa menghargai kehadiran kamu. Beda ya, gengs. Jadi jangan keburu baper cuma karena mereka mulai ngerasa sepi. Kamu udah terlalu berharga buat balik ke pola lama. Cuma karena mereka kangen, bukan berarti mereka tiba-tiba bisa ngasih cinta yang kamu pantas dapet. Makanya, jangan bikin misi jadi unforgettable itu soal mereka. Lakuin buat diri kamu sendiri. Karena kamu capek terus-terusan ngerendahin diri. Capek ngebuktiin diri terus. Dan kamu akhirnya sadar. Cukup. Gue gak mau nilai diri gue tergantung dari seberapa orang lain bisa ngehargain gue. Kamu jadi unforgettable bukan karena kamu nyoba masuk ke pikiran mereka. Tapi karena kamu akhirnya bisa keluar dari kepala kamu sendiri. Keluar dari overthinking. Dari pertanyaan-pertanyaan salah gue apa sih? Dari drama di kepala sendiri. Kamu jadi unforgettable pas kamu mulai bangun ulang hidup kamu dari tempat yang lebih damai dan punya tujuan. Yang artinya, tiap bangun pagi, kamu mutusin buat gak lagi available secara emosional buat orang yang setengah-setengah, yang cuman nyari kamu pas butuh doang. Kamu gak perlu jelasin apa-apa. Gak usah bikin pengumuman soal nilai diri kamu. Hiduplah dengan standar itu. Dan percaya deh, orang bakal ngerasain bedanya. Nah lanjut, dan ini nih yang banyak orang gak bahas. Kamu gak perlu ngelakuin hal yang dramatis biar ninggalin kesan. Kamu gak harus jadi terkenal, buka bisnis, atau update story penuh kode. Yang kamu perlu, sembuh. Sembuh beneran. Sembuh pelan-pelan tapi dalam. Sembuh dengan tenang, gak perlu ribut-ribut. Kamu jadi unforgettable saat energi kamu berubah. Saat kamu berhenti pengen dipilih,
dan mulai milih diri kamu sendiri. Saat kamu nggak lagi takut sendirian dan mulai nikmatin waktu bareng diri sendiri. Standar kamu naik, toleransi kamu turun, dan fokus kamu balik ke dalam diri, bukan keluar, bukan ke mereka. Orang tuh bisa ngerasain perubahan energi kamu. Mereka bakal ngerasa saat kamu udah nggak lagi kejebak di zona abu-abu emosional. Saat kamu nggak lagi reaktif. Saat kamu berhenti berharap, berhenti nunggu. Ketika kamu udah damai beneran, itu bikin mereka mikir, kamu sebenarnya nemuin apa sih dalam diri kamu sekarang? Karena mereka bisa ngerasa, kamu udah beneran move on, dan bukan pura-pura. Kalau kamu mau ninggalin jejak, tinggalin dengan anggun. Dengan harga diri. Dengan diam yang gak ribut tapi tegas. Dan pakai diam itu buat ngebangun lagi. Bangun pola pikir kamu, kepercayaan diri kamu, masa depan kamu. Itu tuh transformasi yang orang bakal ingat. Bukan karena kamu maksa mereka ingat, tapi karena kamu udah gak butuh mereka ingat. Kamu emang dari awal gak ditakdirin buat ngejar validasi, tapi buat jalan dengan penuh self-respect. Begitu kamu berhenti nyoba buat diingat, dan mulai fokus ke siapa kamu sekarang dan siapa kamu mau jadi, kamu otomatis jadi unforgettable. Bukan karena mereka nggak bisa gantiin kamu, tapi karena kamu sendiri udah nggak mau jadi versi yang gampang diganti. Dulu kamu pernah hadir dengan cara yang beda. Kamu pernah ngasih cinta yang dalam. Tapi sekarang, kamu lagi tumbuh ke arah yang nggak bisa dipalsuin. Energi yang kayak gitu, nggak bakal merengek, nggak bakal saingan. Dan yang pasti, nggak bakal nunggu. Tapi dia bakal tumbuh. Pelan, kuat, dan tulus. Dan percaya deh, itu kekuatan yang paling gak bisa dilawan. So ya, gengs, kuncinya bukan dibikin dia ingat kamu, tapi bikin diri kamu ingat siapa kamu sebenarnya, dan jadi versi terbaik dari itu. Let's glow up dari dalam dulu, baru yang luar nyusul. Nah lanjut ya, saat seseorang akhirnya nyadar apa yang dia hilangkan, dia gak cuman bakal inget tampang kamu doang, dia bakal inget versi kamu yang gak butuh dikejar buat kelihatan berharga. Dan itu, men, gak bisa dilupain gitu aja. Tapi inget ya, jangan buang waktu buat ngebuktiin nilai diri kamu. Karena faktanya, dia udah kehilangan akses ke kamu. Titik. Itu kalimat yang harus terus kamu ulangin ke diri sendiri. Apalagi di hari-hari dimana kamu kepengen banget ngechat dia, ngejelasin semuanya sekali lagi, atau nunjukin betapa tulus dan baiknya kamu ke dia. Kalau cinta kamu pernah diremehin, hal paling powerful yang bisa kamu lakuin tuh bukan ngejar pembuktian. Tapi diam. Karena nilai kamu tuh bukan bahan tawar-menawar. Bukan sesuatu yang harus kamu presentasiin atau pertahankan pakai alasan panjang lebar. Begitu kamu mulai ngerasa harus ngebuktiin kalau kamu cukup, sebenarnya kamu udah naruh harga diri kamu di tangan yang salah. Dan nih ya, bisa jadi dia tuh nggak pergi dalam arti fisik. Tapi secara emosional, dia udah cabut duluan. Dia mungkin masih ada, tapi nggak hadir. Mainin pikiran kamu, bikin kamu bingung soal posisi kamu. Dan itu pun sebenarnya bentuk dari ninggalin juga. Masalahnya tuh bukan karena kamu terlalu sayang. Masalahnya mulai muncul saat kamu ngaitin identitas kamu ke gimana dia ngerespon cinta kamu. Nah itu, yang sekarang kita lagi benerin bareng-bareng. Kamu harus stop mikir kalau kamu ditolak. No, kamu itu sebenarnya dibebasin. Dari orang yang gak bisa ngejaga kamu dengan cara yang kamu butuh. Kamu ditarik keluar dari situasi yang cuma bakal terus nguras mental kamu. Kadang hal yang rasanya kayak ditinggalin itu sebenarnya perlindungan yang kamu belum nyadar sekarang. Tapi suatu hari nanti kamu bakal lihat dan bersyukur. Dan pas hari itu datang, kamu gak akan lagi berduka karena kehilangan. Tapi kamu bakal ngerayain pelajaran. Dan pelajarannya, yang kehilangan akses ke kamu itu bukan kamu, tapi dia. Karena saat seseorang ninggalin orang yang loyal, baik, hadir, sabar, dan penuh cinta, yang dia tinggalin tuh bukan kelemahan. Dia ninggalin kekuatan, dan dia emang gak punya kapasitas buat nerima kekuatan selevel itu. Jadi sekarang, apa yang harus kamu lakuin? Stop rebutan kursi di meja yang dari awal kamu udah terlalu penuh buat duduk di sana. Ambil semua energi yang tadinya kamu pakai buat minta dilihat, dan mulai pakai buat ngelihat diri kamu sendiri lebih jelas. Karena tujuan kamu sekarang bukan buat bikin dia nyesel. Itu cuma distraksi. Tujuan yang sebenarnya, kamu jadi orang yang saking paham dan yakin sama dirinya sendiri, rasa nyesel orang lain tuh udah nggak relevan lagi. Karena penyesalan nggak bisa balikin kepercayaan yang udah retak. Nggak bisa balikin waktu yang udah hilang. Dan nggak akan ngubah kenyataan kalau dulu pas dia punya kamu, dia nggak datang sepenuh yang seharusnya.
Itu beban yang harus dia tanggung, bukan kamu. Kamu nggak perlu datang sekarang buat ngebuktiin apa-apa. Karena kamu udah datang. Kamu udah ngasih versi terbaik kamu. Dan sekarang, saatnya ngasih versi terbaik itu ke diri kamu sendiri. Nah, jadi buat kamu semua yang lagi di fase ini, tarik nafas, sadar lagi siapa kamu, dan mulai jalan ke versi kamu yang lebih dewasa, lebih paham, dan lebih kuat. Karena yang seharusnya dihargain itu bukan kamu yang berjuang, tapi kamu yang gak maksa lagi. Lanjut lagi ya. Cuma karena ada orang yang gak bisa ngargain kamu, bukan berarti kamu gak berharga. Jangan keburu mikir, oh berarti gua harus jadi dingin, cuek, gak peduli lagi. Nope, pelajarannya bukan itu. Pelajarannya adalah stop ngebuktiin diri, mulai lindungin diri. Lindungin peace kamu, lindungin energi kamu, lindungin standar kamu. Kamu udah tahu sekarang, kamu itu main karakternya, kamu pronya, bukan figuran. Jadi jangan buang-buang waktu sama orang yang harus diyakinin dulu buat stay. Nggak cuma dia, siapa aja. Kamu nggak perlu minta-minta dicintai. Nggak perlu audisi buat dapetin rasa hormat. Dan yang pasti, kamu nggak perlu ngejar orang yang nggak bisa lihat nilai kamu, padahal kamu udah ngasihnya cuma-cuma. Jalan terus, pelan tapi pasti. Nggak usah heboh, yang penting kamu tegak, kepala tinggi, hati kamu lagi sembuh. Karena yang kalah tuh bukan kamu. Kamu justru yang menang banyak, kamu dapat pelajaran, dapat upgrade mental. Dan yang paling penting, kamu udah selesai sama urusan ngebuktiin siapa diri kamu. Karena sekarang kamu udah paham, kamu itu paket lengkap. Dan kamu tahu banget apa yang kamu layak dapetin, dan apa yang gak bisa kamu tolerir lagi. Nah itu dia, definisi ngerebut kembali power kamu. Dan setelah sampai titik itu, kamu udah gak butuh pengakuan dari siapapun. Karena kamu sendiri udah lihat betapa berharganya diri kamu. Dan itu cukup. Kadang tuh kita nggak sadar, fokus kita tuh salah arah terus. Kita sibuk banget pengen ngerubah orang, pengen dia ngerti, pengen dia sadar. Padahal yang harusnya dari awal jadi fokus tuh ya, diri kamu sendiri. Bukan buat minta orang lain isi kekosongan kamu, tapi buat kamu bisa ngasih semua yang kamu butuh ke diri kamu sendiri. Realita pahitnya adalah, hidup kamu, cinta kamu, rasa berharganya kamu tuh nggak boleh bergantung ke keterlibatan mereka. Itu semua harus bergantung ke satu hal. Kemampuan kamu buat berdiri tegak atas dasar cinta dan respek ke diri kamu sendiri. Dan pas kamu benar-benar nyadar soal itu, hidup kamu bakal shifting total. Karena pada akhirnya bukan soal dia kangen kamu atau enggak, pengen balik atau enggak, tapi soal gimana kamu mulai hidup demi kamu. Bukan demi harapan ada yang datang dan ngevalidasi keberadaan kamu. Kita semua pasti pernah, ya kan? Ngerasain kayak ngasih segalanya ke seseorang sampai lupa diri sendiri tuh siapa. Kamu jadi kebawa arus hubungan, kebawa suasana hati dia, kebutuhan dia, kelakuan dia. Kamu mikir, kalau gue lebih sabar dikit, kalau gue sayang lebih keras, kalau gue jadi versi terbaik gue, dia pasti nyadar. Tapi kenyataannya, kamu nggak bisa maksa orang lain buat ngelihat nilai kamu. Nggak bisa juga maksa mereka buat ngasih cinta yang kamu pantas dapet. Tapi yang bisa kamu lakuin, dan yang paling penting adalah, kamu bisa nyadar sendiri seberapa berharganya kamu. Dan pas kesadaran itu datang, semua bakal berubah. Fokus kamu berubah. Dan itu titik kamu benar-benar mulai bisa ngelepasin. Ingat ya, shifting fokus itu bukan berarti kamu pura-pura nggak peduli. Bukan juga kamu pura-pura lupa sama momen-momen manis. Tapi lebih ke, kamu sadar kalau kamu udah ngasih yang terbaik. Dan sekarang, waktunya giliran diri kamu yang dapat versi terbaik itu. Energi kamu, waktu kamu, hati kamu, itu semua mahal. Dan makin cepat kamu nyadar soal itu, makin cepat juga kamu berhenti nungguin orang yang secara emosional emang gak pernah benar-benar ada buat kamu. Ini bukan soal main drama. Bukan juga soal jual mahal. Tapi ini tentang respek. Respek ke diri kamu sendiri. Buat berhenti nungguin orang yang dari awal gak pernah niat tinggal lama. So gengs, sekarang waktunya kamu bangun lagi. Bukan buat balas dendam, tapi buat upgrade. Bukan buat jadi yang paling diingat, tapi buat jadi versi kamu yang paling utuh. Yuk, fokus ke yang penting, kamu. Karena cinta yang sehat, itu dimulai dari dalam dulu. Nah, sebagai penutup ya, cinta yang selama ini kamu kasih ke orang lain, sekarang waktunya kamu ambil balik. Energi yang selama ini kamu buang-buang buat ngejar, mikir, overthinking, galauin orang, mending kamu arahkan ke diri kamu sendiri.
Karena pas kamu mulai fokus ke diri kamu, efeknya tuh gila banget. Kamu mulai sadar kalau ternyata kamu itu cukup, bukan karena dibandingin sama siapa-siapa, tapi karena emang kamu udah cukup. Titik. Kamu mulai ngerti kalau nilai kamu tuh nggak bisa ditentukan dari siapa yang bisa atau nggak bisa ngelihat kamu. Kebahagiaan kamu nggak perlu disangkutin ke sikap atau kasih sayang orang lain. Joy kamu tuh nggak boleh tergantung sama dipilih atau enggaknya kamu sama orang yang bahkan nggak tahu cara ngehargain. Nah pas kamu udah nggak fokus ke mereka, kamu bakal nyadar banyak hal yang ternyata selama ini kamu abaikan dari diri kamu sendiri. Kamu bakal sadar, ternyata selama ini kamu sibuk nutupin kekosongan yang sebenarnya bukan tanggung jawab kamu. Kamu ngejar bentuk cinta versi orang lain, sambil ngelupain kebutuhan kamu, impian kamu, dan apa yang benar-benar kamu mau. Tapi begitu fokusnya balik ke lo, boom, dunia kamu jadi berwarna lagi. Kamu mulai bikin keputusan buat diri kamu sendiri, bukan karena takut ditinggal, bukan karena butuh pengakuan, tapi karena kamu yakin, kamu layak. Kamu berhenti nanya terus, gue kurang apa? Dan mulai hadir buat diri kamu sendiri, full version. Kamu gak mau lagi ngorbanin harga diri, cuma buat dapet sisa-sisa perhatian dari orang yang bahkan gak sadar dia udah dikasih segalanya. Dan lucunya, saat itu juga, mereka bakal ngerasa bedanya. Bukan karena kamu sengaja pengen bikin mereka nyesel, tapi karena energi kamu udah berubah. Kamu nggak lagi tersedia buat drama yang dulu kamu toleransi. Kamu udah move on, bukan karena kamu nyari pengganti, tapi karena kamu udah sadar. Nggak ada satu orang pun yang berhak nentuin nilai kamu. Begitu kamu berhenti nungguin, kamu mulai nulis ulang hidup kamu, pakai aturan yang kamu bikin sendiri. Dan shifting ini nggak bisa dilupain. Ini tuh power yang nggak perlu diumbar, nggak perlu dijelasin. Dia cuman ada. Muncul gitu aja. Terasa. Pas kamu udah bener-bener fokus ke diri sendiri, hidup dari tempat yang penuh cinta dan respect buat diri kamu sendiri, kamu jadi magnet. Orang ngerasain itu. Ngerasain dari cara kamu bawa diri, dari cara kamu nggak lagi nerima yang setengah-setengah, dari cara kamu tenang tapi tetap bersinar. Dan itu, gengs, momen dimana kamu jadi sosok yang gak bisa dilupain. Bukan karena kamu berusaha keras jadi yang paling diingat, tapi karena kamu akhirnya jadi diri kamu yang paling utuh, yang dari awal emang kamu ditakdirkan buat jadi. Sekarang, kalau kita flashback lagi ke perjalanan ini, soal letting go, soal reclaiming power, satu hal penting buat diingat, kamu itu gak pernah ditentukan dari siapa yang gak bisa ngelihat nilai kamu. Kamu gak diciptakan buat ngejar validasi, apalagi harus ngebuktiin harga kamu. Transformasi paling besar itu datang dari dalam, dari keputusan buat milih diri sendiri, lagi dan lagi. Kamu nggak butuh orang ngingetin kamu soal kekuatan kamu. Kamu dari awal udah kuat, cuman kadang lupa karena fokusnya salah arah. Tapi sekarang, ayo ubah fokus itu. Stop nungguin, stop ngebuktiin. Karena begitu kamu ngelakuin itu, kamu bakal nyadar. Glow up yang sesungguhnya tuh bukan soal gimana orang lain ngelihat kamu, tapi soal gimana kamu berdiri tegak di atas kebenaran kamu sendiri. Jadi, biarin ini jadi momen kamu buat ambil kendali lagi atas hidup kamu. Pilih peace kamu, pilih joy kamu, pilih growth kamu. Gak usah nengok ke belakang. Keep moving forward. Karena pas kamu jalan pakai cahaya kamu sendiri, kamu jadi sosok yang mustahil buat dilupain. Oke guys, segitu aja dulu buat hari ini. Semoga ini bisa ngebantu sehat selalu. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.